Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Asta Anja dengan NIM 2018-310-309. Selanjutnya ada Putri Ayu dengan NIM 2018-310-328. Selanjutnya ada Tasya Putri dengan NIM 2018-310-333. Dan yang terakhir yaitu ada Anidia Nur dengan NIM 2018-310-368. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Asta Anja, NIM 2018-310-309. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara-cara melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, perusahaan, maupun masyarakat. Dalam suatu perusahaan, etika bisnis dijadikan pedoman untuk melaksanakan aktivitas dalam bekerja yang dimana bekerja dilandasi dengan etika, moral, kejujuran, dan profesionalisme. Nah, secara lebih khusus lagi, makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer atau karyawan dalam suatu organisasi perusahaan. Sebagai contoh, apabila ketidakjujuran dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, maka siapapun dalam usaha, baik itu manajer ataupun karyawan yang tidak jujur terhadap para pekerjanya, para pemegang saham atau yang lainnya, maka mereka dipandang melakukan tindakan yang tidak etis atau tidak bermoral. Nah, mengapa dalam sebuah bisnis itu memerlukan etika bisnis? Bukankah kegiatan bisnis itu hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun? Nah, bukankah nantinya perilaku etis yang diterapkan oleh perusahaan bisa jadi malah menghambat perusahaan untuk berkompetisi dengan para pesaingnya? Nah, tujuannya di sini adalah untuk mencegah agar perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnisnya secara tidak etis. Contoh lainnya lagi adalah misalkan ada sebuah perusahaan yang tidak memberikan kemajuan karir yang sama kepada tenaga kerja yang ada di perusahaannya, hanya karena terdapat perbedaan ras antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya. Nah, ini bisa mengakibatkan perusahaan ini akan mempunyai citra yang buruk di mata masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Penyebab munculnya permasalahan etika di perusahaan merupakan suatu langkah penting untuk meminimalkan pengaruh masalah etika bisnis terhadap kinerja perusahaan. Ada faktor-faktor yang pada umumnya menjadi penyebab timbulnya masalah etika di bisnis perusahaan, yaitu yang pertama adalah mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Contohnya, ada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang memiliki nilai-nilai pribadi yang tidak layak. Misalnya ada karyawan yang memiliki sikap serakah. Nah, ini dapat mengakibatkan masalah etika. Para pekerja ini akan menempatkan kepentingannya untuk memperoleh kekayaan melebihi kepentingan lainnya. Meskipun dalam melakukan akumulasi kekayaan tersebut, dia merugikan pekerja lainnya, perusahaan, ataupun masyarakat. Yang kedua adalah tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Nah, ketika perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat ketat atau sangat keras, perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Contohnya, ada perusahaan makanan atau minuman yang menggunakan bahan berwarna makanan dan minuman yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia, tetapi harganya murah, agar mereka dapat menekan biaya produksi dan mendapatkan harga jual produk yang rendah. Bahkan industri makanan itu berani menggunakan formalin yang merupakan bahan pengawet mayat sebagai pengawet makanan.
Yang terakhir adalah pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Nah, masalah etika dapat pula muncul pada saat perusahaan hendak mencapai tujuan-tujuan tertentu atau menggunakan metode-metode baru yang tidak dapat diterima oleh para pekerjanya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Ayu Ratini Tias dengan NIM 328. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang norma kewirausahaan dan juga prinsip-prinsip etika di dalam kewirausahaan. Yang mana dari norma kewirausahaan itu sendiri ada hukum, kebijakan dan proses berorganisasi, dan juga moral sikap mental individual. Yang mana dari hukum itu sendiri, hukum ini yang dimaksud yaitu berlaku bagi masyarakat secara umum, yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kebijakan dan proses organisasi. Maksud dari poin kedua ini itu lebih memberi arahan khusus bagi orang di dalam organisasi tersebut untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, moral, sikap, dan mental individual, yang mana di poin ketiga ini yang dimaksud yaitu untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Jadi moral, sikap, mental individual ini sangat penting ada di kewirausahaan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika kewirausahaan. Jadi di sini ada prinsip etika dan norma kewirausahaan. Ada yang prinsip tanggung jawab, di mana prinsip tanggung jawab ini itu mereka harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan juga hasilnya. Lalu yang kedua, prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan ini digunakan untuk keadilan bagi semua pihak yang terkait. Contohnya, memberi upah yang layak untuk karyawannya. Terus memberi harga yang sesuai dengan kualitas produknya. Yang ketiga yaitu prinsip otonomi. Jadi prinsip ini itu adanya kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Tetapi prinsip ini dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesinya. Yang keempat, prinsip integritas moral. Jadi prinsip ini komitmen pribadi untuk menjaga profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain dan juga masyarakat. Lalu ada prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis, di mana di situ ada kejujuran. Kejujuran ini, orang yang berwirausaha itu harus menerapkan prinsip kejujuran, yang mana jika mereka tidak jujur, mereka akan tidak dipercaya lagi oleh konsumennya, lalu oleh mitra kerjanya. Seperti itu. Yang kedua, integritas. Integritas ini yang mana mereka itu memegang teguh prinsip kebenaran dan juga penuh pendirian. Yang ketiga, memelihara janji. Jadi, orang yang berwirausaha itu harus berkomitmen dan dapat dipercaya. Yang keempat, kesetiaan. Mereka harus hormat dan loyal kepada perusahaan lain atau maupun stakeholder. Yang kelima, kewajaran atau keadilan. Di poin kelima ini yang dimaksud yaitu orang yang berwirausaha itu harus berlaku adil dan juga mereka harus bertoleransi terhadap berbagai keberagaman. Seperti itu. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Sasmito dengan NIM 2018-310-333. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika bisnis. Semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemilik kepentingan. Pemilik kepentingan adalah semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Jadi, tujuannya agar pelaku bisnis memiliki citra dan manajemen bisnis yang baik untuk menjadikan suatu perusahaan menjadi kokoh yang mana memiliki daya saing yang tinggi dan mampu menciptakan nilai yang tinggi. Lalu kemudian ada dua jenis pemilik kepentingan, yaitu internal dan eksternal. Untuk pemilik kepentingan internal terdiri dari investor, karyawan, manajemen, dan pimpinan. Lalu pemilik kepentingan eksternal terdiri dari pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, dan masyarakat umum.
Selanjutnya ada cara mempertahankan standar etika. Yang pertama, menciptakan kepercayaan perusahaan. Ini penting untuk para stakeholder agar percaya dengan bisnis yang sedang kita jalankan. Yang kedua ada mengembangkan kode etik. Ini adalah standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan untuk mencapai etika bisnis yang baik. Lalu yang ketiga, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keempat, melindungi hak perorangan. Jadi etika bisnis yang baik harus melindungi hak individu terkait seperti pimpinan, pelanggan, dan karyawan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan etika. Lalu yang kelima ada mengadakan pelatihan etika. Etika yang baik perlu dibangun untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Lalu yang keenam, melakukan audit etika secara periodik. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada pelanggan apakah sudah benar atau tidak. Lalu yang ketujuh, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan. Lalu yang kedelapan, menghindari contoh etika yang tercela setiap saat dan diawali dari atasan. Jadi dari atasan tidak boleh memberikan contoh yang tercela kepada karyawannya agar tidak dicontoh. Lalu yang kesembilan, menciptakan budaya menekankan komunikasi dua arah. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara pelanggan, pimpinan, dan karyawan. Dan juga untuk menghindari kesalahpahaman dari salah satu pihak. Lalu yang ke-10 ada melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Ini perlu kerjasama antara karyawan dan pimpinan untuk mendapatkan etika bisnis yang baik. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anidia dengan NIM 368. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana perusahaan harus ramah lingkungan. Artinya, perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab terhadap karyawan, di mana semua aktivitas sumber daya manusia diarahkan pada tanggung jawab kepada karyawan dengan cara yang pertama yaitu mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan. Yang kedua, memberikan umpan balik baik yang positif maupun negatif. Dan yang ketiga yaitu menceritakan kepada karyawan tentang kepercayaannya. Lalu yang ketiga yaitu ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan meliputi dua kategori, yaitu yang pertama, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan memberikan harga produk yang wajar dan adil. Selain itu, perusahaan juga harus melindungi hak-hak pelanggan, diantaranya seperti hak untuk mendapatkan produk, hak untuk mendapatkan informasi tentang segala aspek. Yang ketiga yaitu hak untuk didengar, dan yang terakhir hak untuk memilih apa aja yang akan dibeli. Lalu yang keempat yaitu ada tanggung jawab terhadap investor, di mana tanggung jawab berupa menyediakan pengembalian investasi yang menarik dengan maksimum laba dan melaporkan kinerja keuangan seakurat dan setepat mungkin. Lalu yang terakhir yaitu ada tanggung jawab terhadap masyarakat, di mana tanggung jawab berupa menyediakan dan menciptakan kesehatan dan menyediakan beberapa kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana etika bisnis di bidang pemasaran. Yang pertama yaitu ada pengenalan diri. Artinya, pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua yaitu ada pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, di mana pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Lalu yang ketiga yaitu ada mempertahankan jati diri, di mana mempertahankan jati diri tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi
dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Lalu yang keempat yaitu ada menciptakan persaingan yang sehat, di mana persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan berkembangnya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Lalu yang kelima yaitu menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa yang akan datang. Lalu yang keenam yaitu menghindari sifat 5K, yaitu Katabalance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi, di mana jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi, dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara. Lalu yang ketujuh yaitu ada mampu menyatakan benar itu benar, dimana atau artinya kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit karena persyaratan tidak dipenuhi, jangan melakukan kata beles dari koneksi serta melakukan kong kaling kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Lalu yang kedelapan yaitu ada menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Pengusaha untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif harus ada sikap saling percaya antar golongan pengusaha yang kuat dengan pengusaha yang lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Lalu yang kesembilan yaitu ada konsekuensi dan konsistensi dengan aturan main bersama. Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua etika bisnis telah disepakati sementara ada oknum baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan gugur satu demi satu. Lalu yang ke-10 yaitu ada memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan atau menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-11, menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagai etika bisnis dituangkan dalam satu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha yang lemah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum.